Tujuan mereka bergabung adalah untuk belajar lebih daripada apa yang diajarkan di dalam kelas. Karena Podomoro Culinary Club adalah tempat untuk student yang lebih berminat untuk memasak, untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Sehingga tempat ini menjadi pilihan mereka untuk belajar lebih. Chef Stella, thank you banget nih udah nginvite aku perwakilan dari Rinnai datang ke Podomoro University dan datang ngeliatin student yang lagi masak nih. Sebelumnya aku mau coba interview dikit kali ya. Boleh banget. Aku pengen tahu nih, sebenarnya sekarang tuh lagi ada tren masak apa sih di tahun 2023 ini? Makanan apa sih emang yang lagi hits gitu kira-kira? Kalau trennya aku ngeliat tuh sekarang masakan Indonesia tuh lagi uprising lagi. Jadi banyak bermunculan restoran-restoran yang bikin makanan khas Indonesia di berbagai daerah. Dan dibikin juga penampilannya juga lebih menarik, lebih mewah, lebih fancy dan segala macam. Berarti justru balik lagi ke orisinilnya Indonesia sendiri gitu. Betul. Ya. Kalau untuk daerah spesifik nih, kira-kira ada nggak sih yang mungkin contohnya dari Padang atau dari Jawa gitu yang Justru bener dari Padang, aku ngerasa tuh Padang tuh lagi invasi banget ya, banyak banget restoran-restoran Padang bermunculan yang daerah ini, daerah itu, muncul kayak ayam pop gitu, rendang kan, apalagi rendang itu salah satu masakan yang terenak ya di paling dunia bestnya ya. Oke. Selain itu, mungkin aku mau nanya lebih spesifik nih, khusus buat student yang ada di Podomoro University ini gitu ya. Kalau untuk mereka nih, biasa tuh kita kan mungkin agak awam ya untuk pariwisata dan perhotelan tersendiri gitu. Kalau mereka tuh ujiannya gimana sih gitu, dan untuk apa tahap-tahap yang biasa mereka lewati untuk bisa lulus gitu di Podomoro University ini gitu. Seperti kampus pada umumnya, kita punya ujian-ujian seperti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tapi kalau spesifik untuk Podomoro Culinary Club, kita mau bikin ini adalah tempat untuk mereka belajar. Jadi nggak pernah ada ujian khusus, tapi kita sama-sama tempat untuk saling belajar. Jadi sama-sama sharing dari kakak kelas ke adik kelas, dari dosen ke student dan segala macam. Berarti mungkin lebih ke kayak passion, siapa yang punya passion atau hobi masak bisa join ke sini gitu ya. Dan lebih kayak dibimbing lagi dari lecture-lecture yang ada di sini. Dan kita juga suka bikin acara sesi masak-masak, nanti kakak kelas ngajarin adik kelas gitu. Jadi kita memperkaya. Jadi selain belajar, sharing juga banyak di sini ya. Oke, kalau gitu. Ya udah, berarti thank you banget udah mengundang aku, Audrey, sebagai perwakilan Rinnai buat datang ke sini dan ngeliat-liat langsung untuk kitchen yang ada di sini serta fasilitas yang ada di kampus. Jadi thank you Kak. Thank you. Podomoro Culinary Club ini dibuat untuk kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya anak-anak junior yang belum memiliki skill, nggak usah khawatir karena memang di awal kita akan mengajarkan dari basic. Halo Kak. Ini aku lagi ngobrol sama siapa nih namanya? Vito. Vito, ini sekarang semester berapa Vito? Pada saat ini sih aku lagi semester 7 sih. Semester 7, Berarti setiap hari tuh masuk kuliah atau gimana sekarang kesibukannya? Kalau kesibukannya sih sekarang emang lagi sibuk kuliah aja sih sama praktek-praktek kitchen. Praktek kitchen. Kayak sekarang ini ya? Iya. Ini lagi buat apa? Hari ini sih kita lagi buat classic mashed potato sih. Sebenarnya ini resep klasik sih, base. Kan sekarang kamu lagi ada di kitchen di Podomoro University nih. Berarti tepatnya kamu join di salah satu UKM-nya namanya Culinary Club, benar nggak? Iya, Podomoro University Culinary Club. Ya, betul. Nah, aku mau nanya,
apa sih alasan atau motivasi kamu bisa join di salah satu klubnya Podomoro University ini gitu? Kalau aku sendiri sih pribadi, alasan aku itu buat join, buat yang pertama itu nambah ilmu. Nambah ilmu, oke. Dan itu juga yang pasti juga nambah temen, karena Podomoro Culinary Club itu nggak hanya satu angkatan, tapi dari setiap angkatan itu boleh join. Oh. Gitu. Jadi kita bisa bangun relasi sih dari antar angkatan, dan juga bisa terkadang bisa dapetin hal-hal yang kita dapat berdasarkan sharing satu sama lain sih, Kak. Oke, aku mau nanya deh. Contoh nih, berarti kalau udah ada yang lulus terus jadi alumni, dia masih bisa jadi anggota Podomoro Culinary Club ini atau gimana? Kalau udah lulus sih udah nggak bisa sih, Kak. Oh, Jadi cuma bisa mahasiswa aktif doang. Mahasiswa aktif. Oh, Iya. berarti selama beda semester ini kalian saling sharing gitu Iya, ya? betul banget. Oke. Kalau sekarang ini udah pernah training keluar apa masih di? Kalau training sendiri aku udah pas di semester 3 sih. Oh, Training di gitu. hotel waktu itu udah pernah 6 Di bulan. hotel apa tuh kalau boleh tahu? Di Canvas Resort Seminyak di Bali. Oh, di Bali. Iya. Oke, ya udah. Oke, kalau yang ini namanya siapa? Nama aku Natasha. Oh, Natasha. Kamu semester berapa? Aku semester 7 juga sama kayak Vito. Oh, oke. Berarti sama nih ya? Iya, kita Oh, sekolah. iya. Ini sekarang lagi buatnya sama berarti? Iya, betul. Kita lagi sama-sama bikin mashed potato. Oke, aku mau cicat dikit boleh ya? Iya, boleh Tadi banget. aku udah nanya Vito, sekarang mau nanya Natasha. Kalau menurut kamu nih, kira-kira apa sih bagian part mana yang paling kamu suka saat masak? Kalau untuk bagian masak, aku sejujurnya suka semua proses masak. Karena menurut aku semua proses masak itu satu. Jadi saat aku mulai dari preparation sampai akhir di plating, aku enjoy semua proses itu. Oke, mungkin bisa kasih tahu kali ya, apa sih nama-nama yang dalam dalam dunia chef tuh, contohnya mungkin kayak motong tuh namanya apa, terus ngerebus tuh namanya apa. Mungkin bisa kasih info sedikit nih buat sahabat Rina yang kayaknya belum tahu gitu. Oke, mungkin aku kasih sedikit contoh di perebusan kali ya. Boleh. Jadi untuk masak itu saat kita merebus air, di saat boiling itu saat di airnya itu mengeluarkan bubble-bubble yang sudah panas banget. Berarti di saat proses boiling itu airnya sudah sangat mendidih, sangat panas. Dan jika proses shimmer itu biasanya di saat bubble-nya baru ada di pinggir-pinggir. Maka dari situ biasa kalau shimmer itu boilingnya airnya belum terlalu panas. Oke. Makasih ya tipsnya. Iya. Untuk bisa naik level tentu adalah skillnya, hard skillnya, soft skillnya, attitude-nya. I think that was the whole composition untuk dia bisa naik level. Aku gabung Culinary Club karena permintaan dari Kaprodi HBP Hotel Business Program, yaitu Serbudi. Dia minta aku menjabat sebagai ketua dari Podomoro Culinary Club untuk periode 2023 sampai 2024. Cuman aku emang dari dulu tertarik untuk ikut di Podomoro Culinary Club karena aku melihat di klub ini tuh banyak banget kegiatan menarik seperti workshop. Abis itu kadang kita juga ada kunjungan ke industri, bisa ketemu sama chef-chef ternama, dan yang aku lihat lagi tuh kita bisa didorong untuk berpartisipasi dalam lomba kelas internasional. Jadi itu menjadi salah satu motivasi kenapa aku sangat tertarik untuk bergabung dalam Podomoro Culinary Club ini. Aku bercita-cita untuk menjadi seorang chef, lebih tepatnya ingin menjadi seorang pastry chef karena emang aku memiliki passion dan juga hobi dalam memasak, dalam membuat kue. Jadi untuk kedepannya aku harap aku bisa mempercayai karir sebagai seorang professional pastry chef. Menu yang paling mudah yang pernah aku bikin di Podomoro Culinary Club adalah panna cotta. Panna cotta merupakan salah satu makanan yang sering dibikin sama kita karena itu menu yang banyak digemari orang-orang dan itu termasuk menu yang mudah. Dan untuk menu yang sulit, mungkin kita pernah membuat sourdough untuk workshop, dan menurutku itu cukup sulit karena sourdough membutuhkan filling dan resting dan proses yang cukup lama. Maka dari situ menurutku sourdough lumayan sulit.
Saya setelah lulus dari Culinary Club ini, saya bakal menjadi profesional chef atau membuka restoran saya sendiri. Aku pengennya jauh lebih berkembang lagi dalam skill memasak dan juga jauh lebih aktif lagi di teamworknya ya. Soalnya di kitchen itu teamwork itu sangat penting sekali sih. Jadi kita harus benar-benar upgrade lagi skillnya dari individual maupun teamwork sih. Gitu sih kan. Harapannya adalah mereka mau berbagi kepada teman-temannya, karena kalau misalnya kita memasak tapi kita cuma bisa pintar sendiri, rasanya kayak kurang pas ya. Lebih baik kita tuh berbagi kalau misalnya udah di level tertentu.